Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi nih. Selama ini nggak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Pertama kali juga dia lakukan ini. Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah nggak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong, masa nggak masuk akal bagi dia gitu kan. Ini biasanya tradisi orang Quraisy, kalau penunggang kuda yang kuat, anak muda dan kudanya kuat, non-stop jalan sebulan. Sebulan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu kalau cepat non-stop ya, kalau mereka kafilah, unta, kuda-kuda jalan pelan-pelan itu bisa 2-3 bulan baru sampai. Jauh sekali. Maka Nabi SAW masih merenung kejadian tersebut, ini luar biasa ini. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah ada pesawat, mungkin orang pikir, oh iya mungkin bisa lebih cepat. Itu pun tidak masuk akal. Sekarang aja kalau kita terbang dari Jeddah ke Amman, itu butuh 1 jam. Mungkin ke Palestina juga sekitar gitu, 1,5 jam pakai pesawat. Jadi sama dari sini ke Surabaya gitu kan. Tapi bisa ditempuh dalam 1 malam. Tapi zaman dulu memang orang lama perjalanannya. Intinya teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang balik nih, dalam semalam. Ya, kalau sekarang pun misalnya ada orang bilang, saya baru berangkat umroh tadi habis subuh, sekarang saya sudah balik lagi. Antum percaya nggak? Ada pesawat gitu kan. Nah mirip keadaan orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW duduk, sudah terbit matahari, duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini luar biasa gitu. Selain Isra ke Masjid Aqsa, naik burak, naik lagi ke langit. Itu di langit itu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ketemu sama nabi-nabi. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu dengan Nabi Idris. Jadi ketemu dengan Nabi Yusuf ya. Di 7 lapis langit ini ketemu. Di setiap langit itu ada nabi-nabi tertentu. Jadi ini kejadian juga yang luar biasa. Nabi SAW belum pernah naik ke langit kecuali pertama kali pada saat itu. Juga bertemu langsung dengan para nabi-nabi. Ya secara langsung lalu ngobrol sama mereka. Kemudian juga sampai ke Sidratul Muntaha lalu menerima perintah sholat. Kemudian kembali lagi ke Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Maka Nabi duduk merenungi kejadian pada saat itu. Dan juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan pada saat perjalanan Isra itu Nabi SAW diperlihatkan segala jenis siksa kubur. Ya, siksa kubur. Maka dilihatkanlah pada saat itu. Intinya kisah yang sangat panjang Isra dan Mi'raj itu. Nah Nabi SAW duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian semalam. Lewatlah Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal. Lewat. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kau kayak orang begitu? Kayak kalau kita mungkin melongo-longo, orang yang bingung. Kenapa? Menurut dia seperti itu. Tapi Nabi SAW bukan bingung. Nabi malah terkagum-kagum dengan kejadian itu. Karena beliau pada saat tiba di Sidratul Muntaha menggambarkan Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan seperti kuping-kuping gajah dan sulit untuk digambarkan keindahannya. Jadi Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan langit itu. Maka Nabi SAW dengan polosnya cerita. Gitu kan? Semalam datang kepada saya Jibril membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Kemudian terbang ke Palestina. Gitu kan? Kemudian di sana saya ketemu sama nabi-nabi, saya sholat Masjid Aqsa. Kemudian saya mi'raj ke langit. Langit pertama ketemu sama si fulan. Nabi sebutin semua nama nabi-nabi sampai saya terima sholat. Lalu saya kembali lagi ke Aqsa, saya kembali ke Mekah. Panjang lebar. Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi nih. Selama ini nggak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Pertama kali juga dia lakukan ini. Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah nggak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong, masa nggak masuk akal bagi dia gitu kan. Maka Abu Jahal
bersama Nabi SAW mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit tempat iklan di Mekah. Zaman dulu nggak ada medsos, nggak ada pengeras suara. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dengan Ka'bah itu dulu ada bukit di situ. Namanya Bukit Abi Kubais, sekarang sudah tidak ada tentunya. Itu kalau ada informasi penting, ada yang naik ke atas, terus dia teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, ada informasi begini. Dan itu tidak boleh sembarangan orang naik ke atas. Kalau ada sembarangan orang naik, dianggap main-main, ditebas lehernya. Nggak boleh, orang tertentu saja. Nah, Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais. Orang kalau lihat, orang sudah tahu ini ada informasi nih. Mereka pada ngumpul. Begitu lihat, ada pemimpin mereka Abu Jahal. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Tapi kita disuruh panggil dia Abu Jahal. Karena dia tidak mau masuk Islam hanya karena merasa Nabi saingannya. Pernah ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman wahai Abu Hakam? Bukankah Muhammad bacakan Al-Quran itu benar? Dia bilang benar, saya tahu benar. Kenapa kau tidak beriman? Dia bilang karena dari dulu sukuku sama suku Muhammad bersaing. Kalau mereka bentuk pasukan, kami juga bentuk pasukan. Mereka beri makan jemaah haji, kami juga beri makan jemaah haji. Sekarang suku Muhammad ada nabinya, sukuku nggak ada nabinya. Gitu. Maka kalau saya beriman sama dia, suku saya kalah. Saya nggak mau beriman selamanya. Hanya karena itu. Setelah Nabi dengar, Nabi bilang, panggil dia Abu Jahal. Orang bodoh ini kalau dia beriman, satu Mekah beriman, dia panen pahalanya. Tapi dia nggak mau, subhanallah. Ringkas cerita, Abu Jahal ini lalu berteriak dari atas Bukit Abi Kubais, wahai Quraisy, Muhammad mau menyampaikan berita penting, dengarkanlah. Orang Mekah semua pada kumpul. Karena tahu di atas pemimpin mereka Abu Jahal ini, sebelahnya ada Nabi orang yang terkenal jujur. Lalu setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, dengarkanlah. Hai Muhammad sampaikan. Nabi SAW dengan polos ceritain semua. Datang kepada saya, bawa borak-borak itu kuda bersayap, terbang segala macam sampai dari pergi sampai pulang. Setelah selesai semua disampaikan, lalu orang-orang Mekah akhirnya tambah kufur. Yang kafir-kafir ini tambah kafir. Nggak masuk akal Muhammad cerita ngawur ini, gitu kan? Sebagian juga sahabat bimbang, tapi mereka yakin ini Nabi. Cuma mereka ini gimana caranya menanggulangi ini? Karena harus berhadapan sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal lihat itu, ketawa dia. Turun dari Bukit Abi Kubais. Memang tujuan dia itu. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gitu. Sambil turun dia dari gunung itu. Lalu dia kumpul sama orang Quraisy di Darun Nadwa, tempat kumpulnya mereka. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gembiralah. Kata mereka, bagaimana bisa wahai Abu Hakam? Kata dia, Muhammad sudah membuat cerita bualan. Bohong semua. Katanya, dia ceritain. Abu Jahal ini tidak sadar sedang promosi Isra Mi'raj. Katanya Muhammad bilang telah datang kepadanya begini. Diceritain panjang lebar semuanya Isra Mi'raj lengkap. Pada orang Quraisy. Orang-orang Quraisy diam semuanya. Kata Abu Jahal, tinggal ada satu orang. Kalau satu orang ini kita bisa goyahkan imannya, habis agama Muhammad. Kata mereka siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Rame-rame ini orang Quraisy jalan. Nah waktu orang Quraisy jalan ke kebunnya Abu Bakar, kebetulan di pinggir kota Mekah, orang-orang beriman juga sahabat ada yang ikut dari belakang. Pertama kali orang beriman sama orang kafir jalan bersama ini. Pada saat itu di Mekah ya. Karena mau tahu Abu Bakar jawab apa nanti. Begitu tiba di kebun Abu Bakar, teriak-teriaklah Abu Jahal, wahai Abu Bakar keluarlah. Nah, Abu Bakar keluar. Abu Bakar lihat pertama kali nih, tokoh-tokoh Quraisy di belakangnya ada orang-orang Muslim. Maka tadinya mungkin pikirannya jangan sampai orang Muslim ini ditawan kah, harus ditebus kah gitu kan. Nah Abu Bakar kan sering menebus sahabat-sahabat, diantaranya Bilal kan ditebus dengan duitnya beliau, dan hartanya. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dia bilang, sesungguhnya temanmu Muhammad telah bercerita bualan, dusta semua. Katanya, maka dia ceritain kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini belum tahu. Dia sekarang promosi lagi ini, Isra Mi'raj ini kepada Abu Bakar. Tujuannya supaya Abu Bakar bilang, masa sih bohong atau apalah gitu kan. Itu tujuan dia. Ternyata dia dikagetkan karena jawaban Abu Bakar berbeda. Ada dua asar. Yang pertama menyebutkan Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, tidak usah cerita masalah ini kepada saya. Muhammad naik ke langit, sedangkan wahyu turun dari langit ke dia saya percaya. Apalagi dia naik ke langit, sama saja. Nggak ada bedanya. Jadi dia naik ke langit atau dia terima di bumi sama, saya beriman. Riwayat lain ini yang unik. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warna putih, kemudian Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya. Lalu saya bilang, iya hitam. Bayangin ya. Kalau ini tembok nih, Pak Widi bilang, ini tembok warnanya coklat Ustaz.
Ah, masa sih? Kan kita bisa begitu. Misal contoh kalau warnanya hitam, contoh misalnya. Tapi ini enggak. Abu Bakar bilang, kalau misal Muhammad mengatakan tembok itu hitam dan warnanya putih, saya akan bohongkan mata saya. Oh ya, mata saya yang salah. Muhammad yang benar, hitam berarti. Walaupun putih. Saking kuatnya imannya. Maka akhirnya Abu Jahal terpatahkan hujahnya dan akhirnya dia meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini ada masalah nih. Abu Bakar ikut sama orang-orang muslim. Yang lain sahabat. Mana Rasulullah? Ada di Bukit Abi Kubais. Abu Bakar datang. Sambil jalannya, ternyata Nabi SAW lagi ada yang nanya-nanya sama beliau, memastikan segala macam. Abu Bakar sambil jalan sambil mengatakan, ya Rasulullah, ngangkat suara. Orang-orang pada balik semua kepada Abu Bakar. Sengaja Abu Bakar lakukan ini. Ada tujuan dia. Ya Rasulullah, terus jalan sampai dekat Abi Kubais. Orang jadi lihat, oh yang datang Abu Bakar nih. Lalu naik ke sebelah Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Hakam atau Abu Jahal disebutkan. Abu Jahal telah menceritakan kepadaku bahwasanya Anda berkata, lalu Abu Bakar ulangi semua ini cerita Isra Mi'raj. Tujuannya supaya orang makin dengar. Lalu setelah selesai, kata Abu Bakar satu kalimat, ya Rasulullah, apakah itu benar? Nabi SAW jawab, iya wahai Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, Anda pasti benar. Langsung kalimat itu. Ternyata kalimat Anda pasti benar ini, itu membuat sahabat-sahabat yang tadinya butuh hujah ini, oh iya benar nih, gitu kan. Sudah selesai, ditutup tuh. Dan lagi syubhat kepada orang beriman, gitu kan. Lalu Abu Bakar setelah itu menyampaikan tugasnya sudah selesai. Nabi SAW lalu berkata, wahai Quraisy, kalau kalian masih belum percaya, maka ketahuilah pada saat saya pulang dari Palestina ke sini, saya lihat kafilah kalian. Dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan kepada mereka dari atas, unta kalian ada di lembah fulan, ambillah. Maka mereka pun mengikuti suara saya dan kafilah itu akan datang beberapa hari lagi. Tanya mereka tentang kebenaran ini. Maka orang-orang Quraisy nunggu beberapa hari kemudian datang kafilah tersebut. Baru depan pintu, namanya pintu, waktu itu pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Suku Syaibah dekat situ tinggalnya. Lalu orang Quraisy begitu melihat kafilah tersebut lewat. Dan Nabi SAW sempat sebutin ya, nama-nama mereka, jenis warna-warna untanya, bahkan kalau nggak salah unta bagian depan ada kain di lehernya Nabi sebutin, gitu kan. Yang jelas waktu datang kafilah seperti yang Nabi gambarkan. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, hai Quraisy, ditanya Quraisy Mekah tanya kepada Quraisy sana, hai Quraisy, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Ini belum masuk ke Mekah, jadi belum ada yang bertanya sama sekali, nggak mungkin direkayasa, gitu kan. Apakah kalian kehilangan sesuatu di jalan waktu sementara dari Palestina ke sini? Mereka bilang iya. Kami kehilangan unta. Lalu apa yang terjadi? Kami mencari. Sementara kami nggak temukan, lalu kami dengar ada suara mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti dan kami temukan. Maka seperti yang Nabi sampaikan, sekarang Quraisy yang di kafilah bertanya kepada Quraisy yang di Mekah, hai Quraisy, dari mana informasi ini? Kami sendiri belum ada yang masuk ke Mekah, belum ceritain. Kata mereka, dari Muhammad. Semenjak itu, kebalik keadaan orang Mekah yang tidak beriman Isra Mi'raj jadi meyakini kejadian Isra dan Mi'raj. Gara-gara kejadian. Dan ini peran Abu Bakar sangat besar radhiyallahu anhu. Ya. Itu yang diambil pelajaran dari makna ini. Kemudian selanjutnya, potongan yang kedua, kalau mau dikasih angka di situ, kemudian aku menungganginya hingga sampai di Baitul Maqdis. Jadi kalimat Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis maksudnya disucikan. Rumah yang disucikan. Ya. Ini nama lainnya Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh. Allah SWT menggunakan kalimat ini di awal surah Isra untuk menggambarkan jauhnya jarak itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh, Masjid Aqsa. Tapi beberapa hadis menyebutkan nama khusus masjidnya Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Kemudian selanjutnya itu pelajaran tentunya tentang masalah Baitul Maqdis. Potongan yang ketiga. Lalu aku menambatkan pada lingkaran yang biasa dipakai para nabi untuk menambatkan tunggangannya. Ini potongan ketiga. Jadi ada riwayat lain menjelaskan kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali memang Allah pernah buat mampir atau singgah di Aqsa, di Masjid Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ini menandakan memang luar biasa masjid ini. Karena semua nabi-nabi, 124 ribu nabi di antaranya 313 rasul, semuanya sudah pernah mampir di situ.
Dan umumnya semua menunggangi tunggangan yang diikat di tempat yang sama. Makanya saya bilang kalau teman-teman satu waktu insya Allah Allah mudahkan ke sana. Kalau ini lokasi Masjid Aqsa kurang lebih 1,4 hektar. Seingat saya 14.000 sekian itu meter. Itu ada kotak masjid kayak tembok masjid. Tapi ini lebih banyak pelataran yang kosong. Tidak ada bangunannya. Nanti di situ kita akan temukan begitu jalan mungkin kurang lebih masuknya kalau saya tidak salah ya sekitar 100 meter maka akan ada Qubbatus Sakhra yang warna kuning emas itu di tengah-tengah. Maka kalau kita jalan lagi ada di depan sekali yang tempat imamnya itu adalah Masjid Qibli namanya. Masjid Qibli. Nah di sebelah kirinya ada lagi dinamakan Musalla Marwani gitu kan. Di sebelah kanannya itu ada tempat ini mengikat burak itu. Jadi nanti ada kayak ruangan di sebelah kanan kiblat itu Masjid Qibli itu kita turun tangga di bawah sekali ada itu. Ya, Allah alam itu diyakini sama mereka. Tapi dalam hadis ini disebutkan masalah itu. Dan itu sampai sekarang masih dijaga. Ya kalau teman-teman pernah dengar tembok peratapan punyanya orang-orang Yahudi itu pas di sebelah tembok yang ada ikatan burak ini. Tapi ini masih masuk lokasi kekuasaan muslimin. Tembok yang ratapan itu tempat mereka pukul-pukul kepalanya, berdoa segala macam itu. Di sebelah tembok yang ada ikatan burak ini. Kemudian potongan selanjutnya, dikatakan di sini potongan yang keempat ya. Kemudian aku masuk masjid untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian aku keluar. Ya ini sebagian ulama menanggapi mengatakan Nabi SAW melakukan tahiyat masjid. Ya. Ada juga yang mengatakan sholat umumnya. Entah sholat apa pada apakah mungkin tahajud karena malam hari. Kan itu perjalanan malam hari kan. Atau karena Nabi SAW sholat yang lainnya itu Allah alam. Tapi jelas Nabi SAW sholat. Beberapa asar tadi atau riwayat saya katakan Nabi SAW mengimami. Nah kalau mengimami para nabi-nabi berarti menandakan sholat tahajud. Karena sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah adalah tahajud. Tahajud masjid tidak dikerjakan berjamaah. Gitu kan. Intinya Nabi SAW sholat di situ. Berarti menandakan juga ada tambahan informasi tentang pentingnya sholat di Aqsa. Selain dari dalil-dalil tadi yang sudah saya sebutkan ya. Punya keutamaan sholat di sana. Dan ini adalah juga mengaplikasikan apa yang diharapkan dan diminta oleh Sulaiman alaihissalam. Agar orang yang sholat di sana diampuni dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Walaupun Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Potongan selanjutnya dikatakan, kemudian aku keluar. Lalu Jibril datang kepadaku dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Lalu aku memilih susu. Jibril mengatakan, kamu telah memilih fitrah. Makna daripada kemudian aku keluar, berarti mi'rajnya ke langit bukan dari dalam masjid. Tapi dari luar. Nah, sebagian masyarakat Palestina, dan ini juga diyakini oleh orang-orang Nasrani pun yang mempelajari sejarah, meyakini masalah itu. Kalau di dalam Masjid Qubbatus Sakhra itu ada batu diyakini dari situ Nabi SAW naik ke atas. Gitu kan? Walaupun ini masih berselisih ahli sejarah dalam masalah itu. Tapi yang jelas Nabi Mi'raj dari lokasi suci Baitul Maqdis tadi. Kemudian ini dimaksud dengan diberikan bejana, 1 khamar dan 1 susu. Lalu Nabi SAW mengatakan aku memilih susu dan Jibril mengatakan aku memilih fitrah. Maksudnya adalah ini ujian buat Nabi SAW. Apakah beliau akan memilih khamar atau memilih susu. Tapi secara fitrah, maksudnya secara alami. Karena Nabi SAW adalah orang yang beriman kepada Allah, maka beliau memilih susu. Makna fitrah adalah memilih yang benar. Sesuai dengan fitrah seseorang. Gitu kan. Kemudian tentu ini hadisnya lanjutnya cukup panjang. Setelah itu ada lanjutan titik hadis itu. Aku naik ke langit. Gitu kan. Di langit pertama aku bertemu sama Nabi. Ya. Kemudian langit kedua, langit ketiga. Urutannya saya tidak ingat sekarang. Tapi yang saya ingat dalam riwayat itu bertemu dengan Isa dan Yahya. Kemudian naik ke langit kedua bertemu dengan Idris. Ketemu sama yang ketiga Yusuf. Dan Yusuf itu pada saat bertemu. Semua nabi-nabi ini mengatakan selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Semuanya mengatakan itu. Kemudian ketemu dengan Yusuf dan Nabi SAW mengatakan sungguh memang dia telah diberikan ketampanan sepertiga ketampanan dunia. Gitu kan? Karena sangat tampan. Kemudian di langit keempat ketemu dengan Harun. Ya, langit kelima ketemu sama, saya tidak ingat sekarang. Tapi ada langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim. Semua ini sampai langit keenam sampai Musa alaihissalam.
Semua mengatakan selamat datang wahai Nabi soleh dan saudara yang soleh. Kecuali Ibrahim alaihissalam di langit 7 mengatakan selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Karena Nabi Muhammad SAW keturunan beliau. Gitu kan. Dan pada saat awal Nabi SAW naik ke langit ke-7, beliau bertanya, siapa itu Jibril? Karena melihat ada orang, kata Nabi SAW, yang sangat mirip dengan Nabi kalian ini. Jadi perawakannya mirip sekali dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil ya, yang sedang duduk. Ya. Maka kata Jibril AS itu adalah ayahmu Ibrahim, dan di sekitarnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Di bawah naungan Ibrahim AS, bersama Ibrahim AS. Dan di langit ke-7 itu, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, ada Baitul Ma'mur. Rumah tawafnya para malaikat. Mirip Ka'bah kita kalau di dunia. Allah mengatakan dalam surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Ya. Maka di situ kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat yang tawaf setiap hari. Pergi tidak akan pernah kembali selamanya. Gitu kan. Artinya Allah SWT ciptakan malaikat-malaikat yang baru lagi. Karena jumlahnya mereka sangat banyak. Malaikat beda dengan kita. Mereka diciptakan sudah langsung bisa bertugas. Dan kayak kita dari bayi, anak-anak, segala macam. Dari sperma, dari sel telur. Bersatu ini nggak ada. Mereka diciptakan utuh dari cahaya. Dan Allah juga ganti dengan sesuka dan kemahakuasaannya Allah gitu. Intinya teman-teman sekalian. Pada saat itu. Nabi SAW naik, kemudian tiba di Sidratul Muntaha. Jibril pun mengatakan, hai Muhammad, di sini batasku. Ya, aku tidak mungkin bisa naik. Kalau aku naik sesaat saja, maka bisa ya hangus gitu. Tidak bisa, maksudnya tidak mungkin naik. Ya. Maka Nabi SAW pun naik, kemudian bertemu dengan Allah SWT, lalu menerima perintah 5 waktu sholat itu. 50 waktu sholat awalnya. 50 waktu sholat. Ya, di sini kalau ada yang bertanya apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka ini telah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW pulang Isra Miraj, kemudian beliau setelah itu di tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar, Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Dan Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat lagi Mi'raj ke langit itu? Maka Nabi SAW menjawab, Allah nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti Nabi SAW bertemu dengan Allah, iya, tapi belum melihatnya. Seperti itulah. Dan memang ini, ya hampir kalau tidak salah, umumnya pendapat ulama mengatakan belum ada yang melihat Allah di muka bumi ini, termasuk Nabi-Nabi. Makanya waktu dalam ayat Al-Quran, waktu Musa AS berkata, Rabbi arini andur ilaik, wahai Tuhanku, mudahkan aku untuk melihatmu. Allah mengatakan, lan tarani, walakin andur ilal jabal. Kau tidak bisa melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku, maka baru kau bisa melihatku. Jadi tidak bisa. Falamma tajalla rabbul jabal, pada saat Allah dengan kemahakuasaannya Allah mau ke gunung itu, maka ja'alahu dakka. Semuanya hancur lebur. Enggak bisa, enggak mampu tentunya dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW menerima perintah waktu sholat, kemudian beliau turun. Ini saya bahas titik-titik itu ya. Titik-titik itu, karena itu ada lanjutannya. Setelah Nabi SAW turun di langit ke-7, Ibrahim AS tidak bicara apa-apa. Kemudian dia turun ke langit ke-6, ketemu sama Musa. Maka Musa AS menanyakan, hai Muhammad, apa yang Tuhanmu berikan untuk umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Musa AS, berat. Umatmu tidak akan mampu itu. Minta keringanan. Nabi SAW balik minta keringanan. Allah ringankan 5 dulu. Jadi 45. Kembali lagi, langit ke-7, Ibrahim tidak bicara apa-apa alaihissalam. Langit ke-6, Musa tahan lagi. Berapa hai Muhammad? 45. Masih berat. Nabi SAW balik lagi. Minta keringanan, diringankan lagi 5. Terus bolak-balik sampai sisa 5. 5 pun Nabi Musa alaihissalam masih tahu gitu, kelemahan kita ini. Ya. Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan, berapa hai Muhammad? 5. Masih berat. Minta lagi keringanan. Barulah Nabi SAW mengatakan, saya sudah bolak-balik ke Tuhanku berulang kali. Dan ini saya sudah malu. Gitu kan. Maka pada saat itu pun Allah berfirman kepada Nabi SAW, sesungguhnya hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi berpahala 50 waktu sholat. Karena setiap pahala aku lipatkan menjadi 10 kali lipat. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Aqsa, lalu kembali ke Mekah sebagaimana sudah saya ceritakan tadi. Kita masuk ke potongan selanjutnya. Ya. Tentu di sini
Sudah saya bacakan ini potongan selanjutnya sebenarnya masih perlu kita jelaskan. Aku terus berbolak-balik kepada Robku dan kepada Musa alaihissalam hingga dia berfirman. Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya itu 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Masing-masing sholat bernilai 10. Jadi semuanya bernilai 50 sholat. Dan sampai sini tentunya teman-teman sekalian, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerima permintaan Nabi SAW diringankan sampai 5. Tapi Allah tidak akan mengubah kemahamuliaannya Allah. Karena Allah punya sifat akramul akramin. Allah menerima permohonan hamba untuk keringanan, iya. Tapi Allah tidak mau balas keringanan itu dengan mengurangi juga kadar balasannya. Itu kemahasempurnaannya Allah. Gitu kan? Misal kita kalau manusia ini transaksi, saya mau beli barang ini, diskon dong sekian. Misal 5 biji harganya sekian. Mungkin orang akan mengurangi. Ya, atau kita beli kualitas barang dengan harga lebih murah, maka kualitasnya diturunkan gitu kan. Allah SWT tidak akan mengurangi kualitas. Jadi Allah memberikan keringanan buat Nabi SAW dan kita semua. Dari 50 menjadi 5 sholat, tapi Allah tidak sama sekali mengurangi kemahasempurnaannya. Allah tetap memberikan balasan 50 waktu sholat. Itu kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini satu hal yang luar biasa ya. Kita pun harus berterima kasih kepada Musa alaihissalam atas jasanya. Kalau 50 waktu sholat, per 15 menit azan. Ya, siap nggak? Bukan 15 menit mana? Per 5 menit mungkin. Azan terus iqamah sholat lagi gitu kan. Potongan selanjutnya, tadi itu mungkin yang kelima kalau nggak salah tadi ya. Ini yang keenam. Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum melakukannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan belum melakukannya, maka tidak dicatat sedikit pun. Jika dia melakukannya, dicatat baginya 1 keburukan. Ini manfaat sendiri. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pernah saya jelaskan. Usahakan teman-teman punya niat di semua amal soleh. Jangan pernah luputkan. Baik kita lihat orang lain kerjakan dan kita belum bisa. Atau terlintas di benak kita saja. Contoh misal. Ada orang lagi sedekah di depan kita. Ada masjid lagi dibangun, kita lewat, dia lagi nyumbang misalnya. Kita kebetulan tidak bisa mampir. Atau memang kita pun kalau mampir tidak punya kemampuan untuk itu. Niatkan. Kalau seandainya saya bisa melakukan seperti orang ini, saya akan lakukan. Maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau dia niat, dapat 1 pahala. Tapi kalau dia melakukannya, dikasih 10 kali lipat. Itu kalau dia lihat orang lain berbuat. Kalau orang lain, misalnya orang puasa, orang haji, orang umroh, apa saja. Maka dia niatkan juga sebagaimana dia ingin lakukan. Tapi ini harus tulus ya. Benar-benar dia... Kalau Allah berikan kesempatan dia mau lakukan. Jadi jangan temannya sedekah, udah saya niat aja deh, biar aja dia yang sedekah. Ini nggak dapat ini. Betul-betul dia punya halangan sekarang. Teman-temannya pada berangkat haji dia nggak bisa berangkat haji karena nggak dapat visa. Kalau dapat visa dia akan berangkat. Nah, akan dapat pahala haji lengkap. Gitu kan? Diniatkan begitu. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal saleh supaya saya bisa mendapatkan pahalanya walaupun belum sempat saya melakukannya. Gitu kan? Kalau orang lain melakukan, kalau kita juga terlintas di benak kita, contoh misal teman-teman mulai sekarang jangan tidur malam hari kecuali niat sholat tahajud. Niat. Jadi jangan kalau syaitan bisikin, kayaknya saya tidurnya telat nih, gak usah bangun sholat malam deh. Dari awal sudah niat gak mau. Enggak, niatin sekarang, ubah. Saya mau ya sholat malam. Kalau dia tertidur, kelewatan, dapat pahala 1 sholat malam. Kalau dia kerjakan, dapat 10 kali pahala sholat malam. Ini kemudahan sekali. Ingat teman-teman, setiap kali ada kesempatan beramal soleh, selama kita masih hidup jangan sia-siakan. Renungi riwayat ini riwayat sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Tabarani, tapi ini riwayat sahih. Hadits ini berbunyi, ada 3 orang di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi ini. 3-tiganya kurang lebih hampir sebaya umurnya. Yang satu, waktu Nabi SAW utus pasukan, dia ikut berperang lalu mati syahid. Setelah itu, Nabi utus pasukan yang kedua, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang mati syahid. Beberapa hari setelah itu, orang yang ketiga gak sempat ikut perang tapi mati di ranjangnya. Maka ada seorang sahabat mimpi. Dia mimpi, 3 orang ini masuk surga. Yang paling depan, paling bagus fasilitasnya, justru orang yang mati di ranjang.
Lalu yang di belakangnya orang yang mati syahid, orang yang kedua tadi. Yang paling belakang orang yang mati syahid pertama. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Kan di pandangan kita orang mati syahid kan gitu. Apalagi yang duluan mati syahid. Gitu. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran? Bagaimana bisa kau bandingkan antara solatnya orang yang mati di ranjang walaupun cuma berapa hari itu dengan solatnya orang yang mati syahid? Bagaimana kau bandingkan zikirnya, ibadahnya? Tidak bisa dibandingkan. Ketahuilah perbandingan antara orang yang mati di ranjang dengan orang yang mati syahid itu antara langit dan bumi pahalanya. Apa maknanya? Kesempatan kalau masih bisa beramal soleh jangan sia-siakan. Kalau masih hidup teman-teman maksimalkan. Karena satu hari saja zikir pagi petangnya, sholat berjamaahnya, mungkin uduknya, mungkin senyum juga muslim itu sudah lebih besar daripada orang yang baru meninggal daripada kita. Dari sisi pahala. Memang sudah begitu. Itu ada dua riwayat begitu mirip ya. Itu juga ada sahabat Nabi begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan kalau yang mati lebih dulu, itu Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim pun ya, yang Allah berikan umur dalam keadaan Islam kecuali dia akan lebih banyak mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Maka itu kesempatan. Mumpung kita masih bisa beribadah. Ya. Selanjutnya juga dikatakan, dan siapa yang niat melakukan keburukan, dia niat mau zina, mau bohong, mau nipu, lalu dia batalkan, ini karena Allah tentunya, bukan karena ban mobilnya pecah, ya. Bukan karena hujan lebat, memang karena Allah larang, nggak usah deh, jiwa saya kayaknya terganggu nih, merasa terkekang, ya udah berhentiin karena Allah dapat pahala, satu pahala. Kalau dia kerjakan, dicatat baginya satu dosa saja. Dan ini rahmat Allah yang sangat luas. Kemudian di sini ada, ini sebenarnya selanjutnya adalah lanjutan potongan yang sebelumnya. Kemudian aku turun hingga sampai kepada Musa AS, lalu aku memberitahukan kepadanya dan dia mengatakan kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, aku katakan aku telah bolak-balik mendatangi Rabbku sampai aku malu kepadanya. Makna bolak-balik tadi yang saya bilang dikatakan dalam riwayat lain, memang setiap Musa menahannya, dia minta lagi, ya Allah ringankan, ya Allah ringankan. Terus diringankan 5 sampai sisa 5 saja. Ya artinya berapa kali tuh Nabi SAW bolak-balik dari 50, 9 kali kurang lebih ya. Nabi SAW bolak-balik sisa 5. Lalu di sini di hadis Abi Dzar setelahnya sama hadis Bukhari Muslim yang Nabi dan Allah SWT berfirman, hiya khamsun wa khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Itulah 5 dalam amalan muslimah salat dan pahalanya 50. Keputusanku tidak dapat diubah lagi. Nah berbicara masalah sholat ini teman-teman sudah sering kita sampaikan tentunya. Tapi maksimalkan. Teman-teman mau perbaiki semua keadaan hidupnya. Mau bahagia, mau sembuh penyakitnya, mau dipenuhi hajatnya. Mau merasa lebih dekat sama Allah mulai dari sholat perbaiki. Sholat perbaiki. Azan ke masjid, sholat. Ibu-ibu di rumah azan langsung sholat. Perbaiki dari situ dulu. Semuanya jadi baik nanti. Subhanallah orang yang memulai dengan sholatnya. Maka semua ibadah yang lain jadi mudah dia mengerjakan. Puasanya, zikirnya, jalan sendiri nanti. Sholat dulu. Coba perbaiki, komitmen. Apalagi kalau anda bisa terapkan bagi laki-laki di sini 40 hari 5 waktu sholat di masjid. 1 bulan setengah kurang, 1 bulan 10 hari. Azan ke masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam, Allah Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. 40 hari dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Nggak akan pernah bohong selamanya. Nggak akan pernah ingkar janji, nggak akan pernah juga mengkhianati amanah. Ada seorang syekh di Saudi, dia sangat alim Masya Allah, dan dia punya anak perempuan terkenal sangat baik, solehah. Ternyata ada satu laki-laki melamar, orang ini kurang. Dari sisi kelihatan penampilan agamanya kayaknya kurang nih. Tapi syekh nggak mau nolak lamarannya. Syekhnya mengatakan, saya terima lamaran tapi dengan satu syarat saja. Saya mau kau hadir di sini 5 waktu sholat di masjid saya. Saya jadi imam kau di belakang saya. 40 hari. Syekhnya mau terapin hadis ini kepada dia. Kata anak muda tersebut, sepekan pertama saya datang karena ngejar janji saya sama syekh. Bukan karena Allah. Saya datang sholat ya, tapi karena mau diterima lamaran. Begitu masuk hari ke-10, mulai berubah. Terasa kayak ada, memang sholat ini kayak nyaman gitu ya. Hari ke-20, hari ke-30, sampai hari ke-40 dia bilang, begitu saya penuhi semua itu, maka semenjak itu saya rasanya tidak ingin lagi meninggalkan sholat di masjid dan tidak mau ketinggalan sholat, walaupun saya tidak nikah sama anak syekh itu.
Memang ini subhanallah, kalau sekali lagi, kalau mau perbaiki apapun, boleh perbaiki dari sholat. Sholat saja. Itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling Allah cintai. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time, pada waktunya. Azan, lupain semua negosiasi. Nggak ada, mau berapa miliar pun lupain. Mungkin teman-teman itu amal terakhir antum. Siapa yang tahu? Gitu kan. Makanya Nabi SAW kalau takbir itu berkata, sallu salatal muwadda'ah. Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan kalian. Anggap habis salam kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan amal soleh, perbaiki, maksimalkan, gitu kan? Nikmati ibadah itu insya Allah akan maksimal. Intinya, mulailah perbaiki dari salat. Allahu a'lam.